I close my eyes and I can see a world that's waiting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Apakah ada teman-teman kalian yang nggak hadir? Enggak Bu, ada semua. Berarti sebelumnya Ibu ambil absensinya dulu ya. Leli, Hadir Bu. Irma, Hadir Bu. Chandra, Hadir Bu. Susi, Hadir Bu. Indah. Hadir Bu. Berarti semuanya menghadirkan. Ya Bu. Baiklah, apakah anak-anak tahu apa yang kita bahas materi pada hari ini? Tahu Bu. Tentang apa? Bakteri. Ya, berarti hari ini kita membahas tentang bakteri. Sebelum kita memulai pembelajarannya dulu, kita harus tahu apa tujuan dari pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama itu untuk dapat mendeskripsikan ciri-ciri archaeobakteri dan peranannya dalam kehidupan. Kemudian yang kedua, untuk dapat mendeskripsikan ciri-ciri eubakteria dan peranannya dalam kehidupan. Kemudian untuk mengetahui struktur dari bakteri. Nah, apakah ada yang tahu bagaimana bentuk dari bakteri? Tahu Bu. Untuk itu, Ibu akan memberikan video. Silakan kalian amati terlebih dahulu videonya. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, apakah yang dapatkan amati dari video itu dan apakah ada yang ingin bertanya? Ada Bu. Ya, silakan. Apakah persamaan antara Archaeobacteria dan Eubacteria? Kemudian adakah ada yang lain? Ada Bu, satu lagi. Ya, silakan. Bagaimana cara pengelompokan dari bakteri? Adakah yang lain? Ada Bu. Silakan. Apakah peranan bakteri bagi kehidupan? Oke, pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi sebelumnya pertanyaan kalian akan dijawab nanti. Sebelumnya kita bentuk kelompok kalian dalam bentuk kelompok kecil. Silakan duduk menurut kelompoknya. Ya, silakan dibuka bukunya. Ibu akan bagikan kertas untuk tentang dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini Ibu ingin kalian mendeskripsikan ciri-ciri dari bakteri tersebut. Bakteri Eubacteria dan Archaeobacteria.
udah selesai diskusinya? Sudah Bu. Oh, jadi Ibu ingin kalian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian itu di depan. Kalau begitu dimulai dari kelompok yang pertama. Silahkan. Baiklah, saya akan mendiskusikan hasil dari kelompok kami, yaitu pertama tentang pertanyaan pertama, yaitu apakah persamaan antara Archaebacteria dan Eubacteria. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama ya. Persamaan antara Archaebacteria dan Eubacteria yang pertama yaitu keduanya adalah organisme prakaryotik atau tidak mempunyai inti sel. Yang kedua bersel satu. Yang ketiga mempunyai dinding sel. Yang keempat mempunyai filamen yang sama. Dan yang terakhir berkembang biak dengan cara membela diri. Menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana pengelompokan dari bakteri? Pengelompokan bakteri ada dua macam, yaitu berdasarkan alat geraknya dan bentuknya. Berdasarkan alat geraknya ada 4, yaitu monotrik, lophotric, amphitrik, dan peritrik. Berdasarkan bentuknya ada 3, yaitu Bacillus, Coccus, dan Spirillum. Yang pertama yang berdasarkan bentuknya itu Bacillus ada terpecah 2, yaitu Diplobacil dan Streptobacil. Yang Coccus itu juga ada 2 macam, Diplococcus dan Streptococcus. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga, apakah peranan bakteri bagi kehidupan? Peranan bakteri bagi kehidupan ada 3, yaitu yang pertama Bacillus thuringiensis, yaitu sebagai agensi pengendali hayati bagi tanaman kobis atau kapas. Yang kedua yaitu Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt. Yang ketiga Methanobacterium berperan dalam pembuatan biogas sebagai bahan bakar. Baiklah, itu jawaban dari hasil kelompok kami. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Silahkan kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Baiklah, di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling sederhana dan merupakan bentuk kehidupan yang paling banyak di bumi. Kemudian klasifikasi prokaryotik terbagi 2, yaitu ada Archaebacteria dan Eubacteria. Archaebacteria ini memiliki ciri-ciri yang pertama, sel penyusun tubuhnya berupa prokaryotik. Yang kedua memiliki simpel RNA polimerase. Yang ketiga tidak memiliki membran nukleus. Sedangkan Eubacteria memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dinding sel yang mengandung peptidoglycan, kemudian mempunyai ribosom, kemudian membran plasma mengandung lipid. Selanjutnya tipe-tipe dari bakteri itu ada 3 berdasarkan bentuknya, yaitu ada Bacillus, ada Coccus, dan Spirillum. Sedangkan berdasarkan alat geraknya ada 4, yaitu monotrik, lophotric, amphitrik, dan peritrik. Kemudian cara reproduksi dari bakteri ada 3 cara, yaitu yang pertama transformasi, yang kedua transduksi, dan yang ketiga konjugasi. Kemudian apa peranan bakteri dalam kehidupan? Peranan bakteri dalam kehidupan ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Nah, jadi peranan bakteri yang menguntungkannya itu seperti Escherichia coli merupakan dapat memproduksi vitamin K pada usus besar dan membusukkan sisa-sisa makanan. Kemudian ada Lactobacillus amylophorus, yaitu menghasilkan asam laktat untuk mengurangi kadar kolesterol. Dan yang ketiga Pediococcus sp, yaitu yang berfungsi meningkatkan kadar garam dalam usus. Nah, hanya ini materi kita pertemuan pada hari ini.
kita lanjutkan materi selanjutnya pada minggu depan. Ibu. Nah, baiklah, hanya itu saja. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.